الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Gemuruh takbir, tahmid dan tasbih sejak kemarin sore menggetarkan jiwa yang beriman dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sakit maupun yang sehat, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, baik duduk ataupun tiduran, semuanya mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, bahkan bebatuan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh alam raya semuanya mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia dan bagi umat muslim pada khususnya. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan
dalam berketuhanan. Ajaran keesaan yang diprakarsai oleh Nabiullah Ibrahim telah mengangkat derajat manusia atas alam seisinya menjadi khalifatul ar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya di setiap tahun dan di saat hari raya Idul Adha, seperti pada pagi hari inilah, ada dua hal penemu Nabiullah Ibrahim atas keesaan Allah yang diabadikan lewat momentum ibadah haji dan juga momentum ibadah kurban. Bagi umat Islam yang dipanggil Allah ke tanah suci, mereka sibuk dengan rangkaian ritual ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, Mina, hingga tawaf ifadah. Hadirin para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambang. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah percuma, karena yang demikian itu hanya menyisakan kelelahan belaka, kelelahan yang karontang tanpa kesadaran. Saudara-saudaraku rahimakumullah, haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan dengan dua helai kain putih yang disebut busana ihram. Maka ketahuilah, di balik keseragaman ini tersimpan berbagai dan beragam makna. Pertama, pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan juga status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang telah berniat haji dan berniat menghadapkan dirinya kepada Allah dan juga menghadap kepadanya, maka segeralah tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana ihram yang serba putih. Karena manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya tidak berbeda. Dan yang kedua, hendaknya segera diluluhkan atas pakaian yang menyelimuti diri manusia ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat dan rakyat, antara pedagang dan petani, antara wartawan dan seniman, antara nelayan dengan budayawan. Semua itu di mata Allah adalah sama, seperti putihnya seragam yang membalut raga setiap diri orang yang ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ikhwatun." Orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, rangkaian ibadah haji yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran
adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalik, hingga terhanyut dalam pusaran energi keilahian. Kemudian sa'i berlari kecil dari Safa ke Marwah ketika Siti Hajar, ibunda Nabiullah Ismail, ditinggal Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka ia harus bertarung mempertahankan hidup dengan mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Kehidupan syarat dengan perjuangan, Safa kemurnian dan kesucian, namun hidup juga cita-cita yang jumawa dan penuh idealisme, seperti kata Marwah, yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kaki Nabiullah Ismail yang masih bayi, menjejakkan kakinya ke arah padang pasir, lalu keluarlah air. Hajar lalu berkata, "Zam, Zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Dari itu kemudian lahirlah sumur air Zam-Zam yang airnya tak pernah kering hingga hari ini. Dan yang paling puncak, bahwa proses haji adalah wukuf di Arafah. Di tempat itulah ruang luas yang terhampar untuk memasak diri seorang muslim hingga ia mengenal siapa jati dirinya sebagai manusia. Arafah adalah ruang berintrospeksi diri, siapa diri, mana sosok diri itu, dari mana sosok diri itu, dan hendak kemana nantinya. Oleh karena ruang ini dinamakan Arafah, yang mempunyai satu asal kata yang sama dengan ma'rifat, yaitu mengetahui dan mengerti hakikat diri. Dari Arafah menuju Musdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan syaitan yang akan dihadapi di Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan ada di mana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar dan juga menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran dan keteguhan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha yang kita peringati tiap tahun, selain momentum ibadah haji, juga momentum ibadah kurban. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabiullah Adam, saat itu muncul adanya kurban, yakni Qabil dan Habil. Dan bentuk korban si Habil lah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, karena didasari ketulusan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalullaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi
ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dalam surat Al-Hajj ayat 37. Dengan dasar itulah kurban hewan ternak Habil Allah angkat ke surga sebagai tanda diterimanya kurban yang dilakukan oleh Habil. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihi salam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama belum dapat mengandung. Dalam surat As-Safa dijelaskan bahwa semula Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, Ghulam Halim. Nabiullah Ibrahim sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu bermimpi untuk menyembelih putra beliau yang ia cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Hai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu nak. Ketika menyampaikan kabar ini dengan rasa penuh kesedihan dan penuh keprihatinan, juga menunggu reaksi dari putranya dengan menanyakan pendapat daripada anaknya Nabiullah Ismail. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu nak. Ketika sang ayah Ibrahim memberikan pertanyaan tersebut, maka anak, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam, menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abatif ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan engkau kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban anak umur 7 tahun Ismail berserah diri setelah berpikir dan merenung arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah, yang artinya berpikir atau merenung. Pada malam 9 Dzulhijjah beliau bermimpi yang sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dan yakin
mimpinya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah hari ke-9 disebut hari Arafah, artinya mengetahui, dan bertepatan pula waktu itu beliau berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan penyembelihan Nabiullah Ismail. Karena itulah hari itu disebut dengan hari penyembelihan kurban, yaitu hari Yaumun Nahar. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim pergi di tengah gunung yang jauh dari rumah dengan bertujuan mau menyembelih. Makanya di situ ada bukti batu, yang di saat itu ada batu besar, yang di saat itu untuk mencoba bahwa pisau yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah benar-benar tajam. Maka pada saat itu langsung untuk membelah batu. Maka batunya sekarang masih ada di tempat yang sekarang ini untuk ibadah kurban, yaitu seperti kaca halusnya, karena saking tajamnya pisau yang mau digunakan untuk menyembelih tersebut. Disitulah bukti. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Halwasi dalam kitab Da'watur Rasul halaman 12 dijelaskan, ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail telah bersiap diri untuk penyembelihan, Nabi Ibrahim bertakbir dengan menjalankan pisau pada tenggorokan Nabiullah Ismail. Kemudian Allah menyelamatkan Nabiullah Ismail. Allah tidak memperkenankan pisau yang dibawa Nabiullah Ibrahim yang sangat tajam tadi, yang sudah dicoba untuk membelah batu besar sampai pecah. Maka di situ Allah tidak memperkenankan pisau yang dibawa Nabiullah Ibrahim melukai sedikit pun terhadap Nabiullah Ismail sebagai anaknya. Allah memanggil Ibrahim bahwa Ibrahim telah lulus ujian dengan ketaatan Ibrahim dalam mendahulukan perintah Allah Azza wa Jalla. Ibrahim melihat di depannya seekor domba putih yang besar yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh malaikat dari surga, yang di situ domba milik putra Nabiullah Adam, yaitu Habil, yang pada saat itu ia melakukan kurban dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itu disyariatkannya kurban tersebut oleh Nabiullah Adam alaihi salam kepada anak-anaknya, dan kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabiullah Ibrahim menyembelih domba tersebut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga disyariatkannya kurban hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, dengan melakukan ibadah kurban dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyyu min amali yauman nakhri ahabba ilallah." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nakhr yang lebih dicintai Allah min ikhraqid dami, selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya
hewan kurban akan datang pada hari kiamat, bikuru'iha wa ash'ariha wa aslafiha, dengan tanduk, bulu, dan juga kukunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat arsadakumullah, dalam momen hari raya Idul Adha kali ini, marilah kita kenang sejarah dengan mengikuti ajarannya sebagai teladan bagi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama teladan dalam akhlak, haji, dan ibadah kurban. Ketika kita menjadi ayah, jadilah seperti Nabiullah Ibrahim. Ketika kita jadi anak, jadilah seperti Nabiullah Ismail. Dan ketika jadi istri, jadilah seperti istri Nabiullah Ibrahim, yakni Siti Hajar. Mereka itu semua mengajarkan kepada ketuhanan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah figur seorang bapak yang tabah dalam mengurusi rumah tangganya. Beliau juga orang yang berhasil mendidik keluarga dan keturunannya menjadi orang-orang beriman, lemah lembut, dan penyantun. Inna Ibrahima la'awwahu halimun. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat lembut hatinya dan juga penyantun. Dalam surat An-Nahl ayat 114. Siti Hajar adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah, seorang ibu pemurah, seorang ibu yang tanggung jawab terhadap siapapun, terutama terhadap keluarga. Di saat ia ditinggal oleh Ibrahim, ia bekerja keras, ia tunduk patuh, selalu menjaga harga dirinya. Dia penuh pengorbanan. Seorang Ismail yang pernah berada dalam pangkuan seorang ibu, yaitu Ibu Hajar, seorang wanita penuh dedikasi, sabar, penuh perjuangan. Dengan ini Allah membuktikan dengan memuliakannya bahwa kuburnya di samping Ka'bah Baitullah. Itu semua karena ketakwaannya. Ibu Hajar yang mampu berhijrah menuju kebaikan dan juga kemuliaan. Dan juga di situ figur seorang anak, yaitu Nabiullah Ismail, adalah anak yang soleh, anak yang berbakti dan taat kepada kedua orang tua, patuh dan setia menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, pekerja keras membantu ayahnya Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah, mendampingi, menjadi arsitek. Maka di situ terdapat lambang yang melekat pada Ka'bah Baitullah, yaitu Hijir Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, deskripsi historis terhadap peristiwa momentum ibadah haji dan juga korban menggambarkan keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari momentum ibadah haji dan juga korban. Di situ
memiliki nilai-nilai dan juga nilai-nilai itulah yang harus kita implementasikan dengan baik. Dan semua itu sudah dijalankan. Nilai-nilai tersebut sudah diimplementasikan dengan baik oleh keluarga besar Nabiullah Ibrahim, yang di situ menunjukkan sebuah suri tauladan bagi kita sebagai penerus ajaran-ajarannya. Hadirin rahimakumullah, semoga dalam khutbah pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.